Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Nah anak-anak, seperti biasa hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada anak-anak ibu untuk memimpin doanya. Nah, anak-anak, setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita mulai dengan berdoa. Kenapa? Agar kegiatan kita lakukan itu dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ibu akan silakan kepada anak-anak ibu rapikan meja dan kursinya. Jika ada sampah, silakan diambil sampahnya. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Pada hari ini, siapa anak-anak ibu yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya anak-anak ibu hadir ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kemarin kita sudah membahas mengenai teks iklan. Teks iklan, ada struktur kalimat iklan dan informasi dari iklan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Nah, silakan kepada anak-anak ibu buka bukunya pada halaman 92 dan di sana ada ayo membaca. Silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu tentang pembentukan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Ibu kasih waktunya selama 5 menit. Sudah selesai anak ibu bacanya. Nah, sekarang silakan salah satu dari anak-anak ibu membacakannya ke depan dan silakan anak-anak ibu yang lain menyimaknya ya. Nah, setelah anak-anak ibu membaca, sekarang anak-anak ibu buat peta konsep sesuai dengan informasi yang anak-anak ibu dapatkan dari bacaan tentang peristiwa pembentukan pemerintahan kolonialisme di Indonesia. Isi peta konsepnya yaitu perbandingan antara pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, sekarang ibu kasih waktunya selama 5 menit. Nah, jika anak-anak ibu sudah selesai, silakan pegang dulu peta konsepnya dan nanti dikumpulkan ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu diskusikan di dalam bukunya yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu permasalahannya yang pertama ada faktor-faktor pendorong terjadinya penjajahan Samudra Pasai, Samudra bangsa Eropa. Yang kedua, ringkasan peristiwa pembentukan VOC. Yang ketiga, kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Silakan anak-anak ibu diskusikan. Setelah anak-anak ibu menemukan permasalahannya, membuat permasalahannya, silakan anak-anak ibu diskusikan dengan kelompok yang telah kita buat minggu lalu. Nah, setelah anak-anak
Nah, anak-anak ibu telah selesai berdiskusi. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulan hasil diskusi kita pada hari ini. Bu mau nanya, siapa dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya pada hari ini? Ayo, kelompok siapa yang bisa? Silakan kepada kelompok 5. Ya, bagus. Selanjutnya, ya, silakan kepada kelompok 3. Ya, nah, setelah kita selesai berdiskusi, nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi atas pembelajaran kita. Yang pertama yaitu, apa saja yang telah dipelajari, apa saja yang telah anak-anak ibu pelajari pada kegiatan hari ini. Ya, betul. Pada pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari proses pembentukan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia, di mana ibu meminta anak-anak ibu untuk mencari perbandingan dari pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia, serta anak-anak ibu tadi telah mendiskusikan permasalahan, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya penjajahan samudera bangsa-bangsa Eropa. Dan yang kedua, ringkasan peristiwa dibentuknya VOC dan kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan, apa yang akan anak-anak ibu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Ya, yang akan kita lakukan yaitu bermain dan berkumpul bersama teman-teman dari berbagai macam latar belakang dengan menghargai perbedaan bahasa daerah masing-masing, budaya, suku, agama, dan ras. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak ibu telah membuat peta konsep perbandingan pemerintahan kolonialisme Inggris dan Belanda. Nah, perbandingannya yaitu yang pertama, kita akan membahas pemerintahan kolonial Inggris. Tokonya yang paling terkenal yaitu Thomas Stamford Raffles. Daerah kekuasaannya yaitu Sumatera dan Ambon. Waktu pemerintahnya yaitu pada tanggal 26 Agustus tahun 1811. Sedangkan ada pemerintahan Belanda, tokonya yang terkenal yaitu Cornelis de Houtman dan Herman Willem Daendels. Daerahnya hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pulau Buton. Nah, waktu pemerintahnya yaitu pada tahun 1815. Nah, kesimpulan dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa faktor pendorong penjajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa yaitu keinginannya untuk mencari kekayaan seperti rempah-rempah dan kejayaan dan serta menyebarkan agama. Nah, yang kedua, pembentukan VOC. VOC dibentuk oleh Gubernur Jenderal Belanda yaitu Daendels. Daendels membuat kerja rodi atau warga Indonesia dipaksa terus untuk bekerja tanpa dikasihnya gaji. Nah, yang ketiga, kondisi rakyat Indonesia pada pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu banyak tanah terbengkalai. Akibat rakyat dipaksa lebih memperhatikan tanaman ekspor, sehingga tanaman milik rakyat sendiri
banyak yang gagal panen, sehingga rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, dan banyaknya rakyat yang kelaparan. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan dari Ibu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan kepada anak-anak Ibu untuk menutup kembali kelasnya. Ibu tutup dengan, kalau ada salah jaga, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.